Halo, perkenalkan, nama saya Meti, kelas C, NIM 1910417017, semester 4, Prodi Manajemen. Di sini, untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Mursalim, SEMM. Saya akan menjelaskan tentang materi aspek-aspek pemasaran internasional. Pemasaran internasional menarik karena mengkombinasikan sains dan seni bisnis dengan banyak disiplin ilmu lainnya, ilmu ekonomi, antropologi, kajian-kajian kultural, sejarah, bahasa, jurisprudensi, statistik, demografi, dan banyak bidang ilmu lainnya berpadu dalam rangka membantu manajemen mengeksplorasi pasar global. Apa sih pemasaran internasional itu? Pemasaran internasional itu adalah proses manajerial dan sosial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui menciptakan penawaran dan pertukaran produk-produk yang bernilai dengan orang dan atau kelompok lainnya. Pemasaran terdiri atas kumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk berhubungan serta menguntungkan dengan pasarnya. Adapun pengetahuan tentang pemasaran apa-apa saja. Yang pertama, mempelajari calon pelanggan. Yang kedua, membuat produk atau jasa yang dapat masuk akal bagi para pembeli seraya menanggung keuntungan. Yang ketiga, mendistribusikan produknya sehingga produk tersebut gampang tersedia bagi pembeli. Yang keempat, menginformasikan kepada pasar tentang produknya. Yang keenam, membuat produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apa itu dimensi internasional pemasaran? Pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau memakai pada lebih dari satu negara demi suatu keuntungan. Istilah pemasaran internasional. Istilah pemasaran internasional juga dipakai dalam pengertian yang sangat umum untuk mengacu kepada segala jenis keterlibatan di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu cara untuk memahami konsep pemasaran internasional adalah mencermati bagaimana pemasaran internasional berbeda dari konsep pemasaran domestik, pemasaran luar negeri, pemasaran komparatif, perdagangan internasional, dan pemasaran multinasional. Apa sih pemasaran domestik itu? Pemasaran domestik itu adalah merujuk kepada praktik-praktik pemasaran pada sebuah negara asal pemasaran. Contohnya misalkan Indonesia memproduksi misalkan beras,
berasnya tidak diproduksi antar negara, tetapi cuman di suatu negara di Indonesia tersebut itu adalah disebut pemasaran domestik. Kalau Indonesia mempunyai beras dan mengekspor ke negara lain, itu adalah disebut pemasaran internasional, itu antar negara. Apa sih perbedaan antara perdagangan internasional dan pemasaran internasional? Perdagangan internasional itu mengacu kepada arus barang dan modal yang melewati batas-batas nasional. Sedangkan pemasaran internasional itu karena pemasaran internasional dalam arti hafifahnya menandakan pemasaran di antara negara-negara lainnya. Aplikasi pemasaran. Suatu pertanyaan menarik yang sering mengemukakan adalah perihal apakah pemasaran dibutuhkan juga di negara-negara sosialisasi atau komunis dan negara-negara berkembang. Yang tersirat dalam pertanyaan ini adalah bahwa kebutuhan pokok konsumen di negara-negara tersebut diketahui tetapi tidak terpenuhi, sehingga stimulasi permintaan yang biasanya merupakan tugas pokok pemasaran tidaklah perlu wawasan seperti itu, merupakan interpretasi yang sangat sempit dari proses pemasaran dan tidak memaparkan gambaran secara lengkap. Negara-negara komunis seperti Cina dan Hungaria mengizinkan beberapa jenis usaha swasta dan langkah bisnis independen. Rusia telah pula bergerak ke arah yang sama. Tujuan pemasaran biasanya adalah memaksimalkan laba dan tidaklah harus berupa penjualan dan permintaan. Oleh sebab itu, pemasaran dapat digunakan dalam rangka mengekang permintaan seraya mempertahankan tingkat laba yang sama pada strategi itu dikehendaki. Kompetisi pemasaran internasional, yaitu ada dua faktor, yaitu yang pertama kompetisi global, yang kedua adalah lingkungan global. Adapun 3 jenis kompetisi pemasaran internasional, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menangan rintangan dan hambatan yang dihamparkan oleh pemerintah-pemerintah yang menghalang-halangi arus bebas barang dan jasa yang melewati batas mereka. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi berbeda-beda yang selalu ada pada saat mengekspor atau berkiprah di dalam satu atau lebih negara. Yang ketiga, kemampuan untuk menyokong dan mengevaluasi ekspor atau upaya pemasaran asing. Kapasitas untuk melewati batas-batas nasional. Kapasitas, supaya dibutuhkan banyak kapasitas, supaya secara efektif dan efisien menyeberangi batas-batas nasional. Umumnya, kapasitas itu dapat dibatasi pada beberapa hal, yaitu yang pertama, penanganan regulasi pemerintah. Yang kedua, penanggulan restriksi pasar khusus. Adapun konsep pemasaran internasional. Yang pertama, konsep perluasan pasar domestik. Konsep ekstensi pasar domestik orientasi
independen pasar internasional digambarkan oleh perusahaan domestik yang mencari ekstensi penjualan dari produk dimestikan ke dalam pasar asing. Konsep pasar multi domestik, begitu sebuah perusahaan mengakui pentingnya perbedaan-perbedaan pada pasar luar negeri dan pentingnya lapangan usaha asing bagi organisasi mereka. Orientasinya terdapat dunia usaha internasional dapat bergeser ke strategi pasar multi domestik. Konsep pemasaran global, perusahaan yang dapat dipandu oleh orientasi atau fisiologi ini biasanya disebut sebagai perusahaan global. Aktivitas pemasarannya adalah pemasaran global. Pada cakupan pasarnya adalah dunia. Perusahaan yang menganut strategi pemasaran global berjuang untuk mengefisiensi skala dengan membuat produk yang terstandarisasi, kualitas yang dapat dikedepankan untuk dijual pada harga yang masuk akal kepada sebuah pasar global. Adapun tujuan pemasaran internasional, istilah pemasaran internasional berkenan dengan pertukaran di luar batas-batas nasional untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Singkatnya, pemasaran internasional merujuk kepada perencanaan dan pelaksanaan transaksi-transaksi yang melewati batas-batas nasional untuk memuaskan tujuan dari individu-individu dan organisasi. Dalam banyak bentuknya, pemasaran internasional mencakup mulai dari perdagangan ekspor-impor sampai ke pemberian lisensi, usaha patungan, anak perusahaan yang memiliki sepenuhnya. Langkah-langkah pencapaian tujuan pemasaran internasional. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan global. Yang kedua, memuaskan pelanggan global. Yang ketiga, lebih baik membandingkan kompetisi. Yang keempat, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas pemasaran. Yang kelima, mengenali kendala lingkungan global. Partisipasi utama dalam pemasaran internasional. Berbagai jenis perusahaan adalah pemain utama dalam pemasaran internasional. Pemain-pemain utama itu adalah perusahaan multinasional, eksportir, dan perusahaan jasa. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memproduksi dan memasarkan barang atau jasa di beberapa negara. Perusahaan jenis ini biasanya menjalankan sejumlah pabrik di luar negeri dan memasarkan produknya melalui jaringan besar anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Perusahaan global. Perusahaan global berbeda dari perusahaan multinasional dalam hal bahwa mereka mengikuti strategi yang terintegrasi atas skala dunia daripada strategi yang terpisah atas dasar dari negara ke negara. Perusahaan global cenderung melihat dunia secara keseluruhan sebagian sebuah pasar dan menggerakkan produk, pabrikasi, modal, atau bahkan personalianya kemana saja mereka dapat meraih keuntungan. Perusahaan jasa. Pada awalnya, perusahaan-perusahaan multinasional sebagian besar terdiri atas produsen perlengkapan industrial dan produk konsumsi.
banyak dari perusahaan multinasional yang paling akhir adalah perusahaan-perusahaan jasa, Bapak Komersial, Bakir, Investasi, dan Pialang telah mengubah dirinya menjadi jaringan jasa global. Maskapai penerbangan dan hotel telah mencapai status global. Demikian pula halnya dengan kantor akuntan publik, perusahaan konsultan bio periklanan. Eksportir. Eksportir adalah aspek penting dari pemasaran internasional. Di Amerika, eksportir terkemukanya adalah Boeing, pesawat terbang 17,8 miliar, General Motor mobil 1,2 miliar, dan General Electric mesin pesawat, plastik, turbin, dan perlengkapan medis. Importir. Pengimporan merupakan keputusan pemasaran internasional juga. Seperti halnya mengekspor, perusahaan yang tidak mengekspor masih dapat berpartisipasi dalam pemasaran. Pemasaran domestik versus pemasaran internasional. Sifat pokok pemasaran tidaklah bermasalah internasional, namun pemasaran di luar batas-batas nasional memanglah merupakan masalah khusus dan tersendiri. Pemasaran internasional tidak seperti halnya pemasaran domestik, membutuhkan operasi secara simultan di dalam lebih dari sejenis lingkungan, mengordinasikan operasi-operasi tersebut dan menggunakan pengalaman yang timbangannya pada sebuah negara untuk mengambil keputusan di negara-negara lainnya. Agar sukses bersaing secara global, alih-alih hanyalah beroperasi secara domestik, perusahaan patutlah menekannya. Adapun aktivitas pemasaran, yang pertama, melakukan aktivitas pemasaran dengan menggunakan metode yang sama untuk semua negara. Yang kedua, mengalihkan pengetahuan dan mengalihkan pemasaran dari negara ke negara lainnya. Yang ketiga, mengurutkan program pemasaran untuk semua negara. Yang keempat, memadukan berbagai upaya dari berbagai kelompok pemasaran di negara yang berbeda. Sekian penjelasan tentang aspek-aspek pemasaran internasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.